Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami qat'is sirqati. Fasol di dalam menerangkan hukum-hukumnya pemotongan tangan bagi orang yang mencuri. Kalau bahasa adatnya apa tadi tuh? Curi, maling curi. Nah, kalau maling itu malam, curi itu siang. Ya sama dengan ini. Waya adapun sirkoh, lugatan di dalam tata bahasanya itu akhdul mali, mengambil harta atau bebendoan, khofian dengan diam-diam. Jadi yang disebut maling atau sirkoh itu mengambil tanpa izin pemiliknya dan tidak dibalikkan tuh. Nah, kalau dibalikkan namanya lain lagi gosop. Nah ya, ngambil dipakai, ndak tahu, ndak izin sama orangnya. Nah, orangnya nyari pening, nah, terus rupanya balik lagi. Nah itu namanya gosop. Kalau sirkoh itu nggak balik lagi. Nah ya. Wasar'an dan di dalam syariatnya yang disebut maling atau sirkoh tadi itu akhduhu, mengambil sesuatu atau harta tadi, khofiyatin dengan sembunyi-sembunyi, dulman juga dengan dolim, min khirzi mislihi dari tempat penyimpanan yang sepantasnya. Jadi mengambil uang atau harta sembunyi-sembunyi dengan dolim dari tempat yang sudah penyimpanan yang sudah semestinya. Taruhlah kalau kita sekarang yang apa berangkas ya, atau yang kalau kita di dusun ya lemari lah tuh ya. Nah, dalam lemari sudah di dalam sorokan atau dalam kamar atau di dalam rumah. Nah itu begitu maksudnya dibahas di sini. Watak tau dan dipotong apa ya dusariki tangannya seorang pencuri. Di seorang pencuri itu boleh dipotong tangannya, tapi ini pesan bolak-balik ya. Ini hukum Islam tuh, bukan hukum negara kita Indonesia, Pak Imam ya. Lagi nak diterapkan di sini diteran pula di mata gual. Aku sudah ngaji kemarin, kalau nyuri potong tangannya jangan. Kena apa kita? Kena apa namanya? HAM. Nah, itu ya. Maksudnya kita biar tahu supaya kita terjaga tidak mengerjakan ini. Nah, sebenarnya kalau kita mengerjakan ini hukumannya, ya. Dan untuk kita kasih tahukan ke anak-anak kita, murid-murid kita, bahwa jangan sampai mendolimi haknya orang lain, termasuklah mencuri ini, ya. Jadi seorang pencuri itu tangannya boleh dipotong, bisalah sati saro itu dengan 3 syarat. Wafi batinuski dan itu diterangkan di sebagian redaksi kitab bisitati saro itu dengan 6 syarat. Yang pertama, ayakuna jika ada siapa asariku seorang pencuri tadi itu balighon sudah balik. Kalau anak kecil mencuri itu tidak bisa dihukumi, maksudnya tidak bisa dihukumi dipotong tangan, namanya anak-anak atau akilan juga berakal. Kalau yang gila atau nama apa ndak cukup kurang 1/4 umpama ya ndak bisa dihukumi untuk dipotong tangan. Muhtaram juga keinginannya sendiri, tidak diajak kawannya, tidak disuruh orang.
musliman yang Islam karena adanya yang pencuri tadi, audimian atau kafir dimi. Falakutia maka tidak boleh dipotong tangannya, tidak ada pemotongan tangan ala sobiin atas pencuri yang masih anak-anak. Wa majnunin dan pencuri yang pencuri itu adalah orang gila. Wa makruhin dan juga yang pencurinya itu adalah dipaksa sama orang. Awas kalau tidak mau nyuri itu. Nah itu ya. Nah, kalau terpaksa tidak dari keinginannya sendiri, maka tidak boleh dipotong tangan. Wayak tahu dan dipotong siapa muslimun orang Islam, wadimiyun dan kafir dimi, bimali muslimin sebab mencuri hartanya orang Islam, wadimin dan juga mencuri hartanya kafir dimi. Kafir dimi itu yang bagaimana sih Pak? Kafir yang sudah menjadi tanggungan negara. Atau tetangga, kalau kita ya tetangga-tetangga kita yang bukan orang Islam, nah itu namanya kafir dimi. Pak Topik punya tetangga orang Nasrani, orang Kristen, nah itu namanya kafir dimi. Nah itu begitu ya. Makanya tetap tidak boleh Pak Topik. Kayak tetangganya orang Kristen terus hartanya dicuri terus, jangan. Bukan tidak diajarkan di kita Islam ya. Wa amal mu'ahadu dan adapun kafir mu'ahad, falakutia maka tidak ada pemotongan tangan alaihi kepada kafir mu'ahad fil adhari di dalam hukum yang paling terkenal. Kafir mu'ahad itu yang bagaimana lagi Pak? Kafir mu'ahad itu dia yang tidak di negara kita atau datang ke negara kita yang asalnya dari negara lain, tapi dia punya perjanjian dengan kita, perjanjian bilateral. Nah, kita dengan siapa, mungkin kalau Indonesia dengan Amerika, nah itu namanya mu'ahad. Saling ada perjanjian. Nah, pernah lagi dengar kok kafir harbi yang bagaimana Pak? Orang kafir yang ngajak perang dengan kita, itu namanya kafir harbi. Kalau tidak ngajak perang tidak boleh. Islam itu tidak boleh ngajak perang. Kalau diajak perang, ya kalau bisa berdamai. Kalau tidak bisa berdamai, jangan takut perang. Nah, begitu Pak ya. Wama dan keterangan takodama yang sudah terdahulu itu syartun sebagai syarat fisariki di dalam masalah orang yang mencuri. Tadi yang diterangkan tadi yaitu balik, berakal, terus kehendaknya sendiri, Islam atau dimi tadi itu adalah syarat untuk pencurinya. Wadakaro dan menerangkan siapa al-musonifu kiai musonef syaratul qot'i. Syaratnya orang yang dipotong binadri dengan mempertimbangkan lil masruki kepada barang yang dicuri fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Jadi pencurinya syaratnya apa boleh dipotong, terus yang dicuri itu apa, nah gitu maksudnya Pak Topik. Nah ini nyuri jeruk Pak Topik sikok nak dipotong tangan jangan, belum tentu nanti masuk ya, itu di pertimbangan dulu apa yang dicuri. Wa ayasroko dan jika kok mencuri siapa seseorang atau sarik pencuri tadi nisoban dengan separuh qimatahu di dalam harganya ruba'a dinarin kepada 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa Pak? Kalau dirupiahkan? 1 dinar. 1 dinar, nanti dicari kurusnya ya. Kalau 1 dirham kan 4,2 gram emas. Kalau 1 dinar itu berapa ya? Lupa saya. Ay kholison artinya baik murni, madruban baik itu dicetak, au yasroko atau mencuri siapa pencuri tadi kodron di dalam kira-kiranya magsusan yang sudah dicampur. Ya belugu yang sampai apa kholisuhu bersihnya daripada sesuatu yang dicuri tadi sampai ruba'a dinarin kepada 1/4 dinar madruban yang sudah dicetak au qimatuhu atau harganya kira-kira sampai sepadan dengan 1/4 dinar. Nah, itu baru boleh nanti kok di potong tangan. Itu syarat yang pertama. Yang dicuri itu nilainya ada 1/4 dinar. Min khirzi mislihi dari tempat penyimpanan yang sudah
umum sebagai tempat penyimpanan. Maksudnya tadi apa di dalam rumah atau di dalam pagar rumah atau di dalam kamar atau dalam pagar yang sudah ditembok itu. Fa in kana, maka jika ada apa al-masruku sesuatu yang dicuri itu bisorhoroin di tempat terbuka, au masjidin atau di masjid, au syari'in atau di jalan, istaroto maka disyaratkan fi ikhrazihi di dalam ada penjagaannya, dawamul khadi di dalam terus menerusnya penjagaan. Wa ingkana, dan jika ada apa barang itu bikhosonin di dalam apa itu namanya benteng, kabaitin seperti rumah, kafa maka cukup apalah do muktadin melirik atau menengok secara umum fi mislihi di dalam sepadannya daripada benteng atau rumah. Jadi kalau kok di masjid atau di jalan atau di tempat terbuka atau maka itu disyaratkan harus ditengok-tengok. Tapi kalau di dalam rumah tadi tidak perlu ditengok-tengok, atau di tempat penyimpanan atau di gudang maka itu ditengok nggak ditengok kena pasal. Tapi kalau di tempat terbuka, di masjid, di jalan, maka itu harus disyaratkan bahwa itu sudah dijaga, ditengok-tengok lah gitu maksudnya. Muktadin fi mislihi di dalam sepadannya perkara yang dicuri, wasaubin dan juga pakaian, wa matain dan harta benda, wadu'ahu yang meletakkan hu kepada siapa sahsun seseorang, biqoribihi di dekatnya orang tersebut, bisohroin di tempat terbuka, masalan umpamanya. Jadi kalau kok di masjid, di tempat terbuka, di jalan, yaitu ya ditaruh. Oh ini tadi kalau di tempat terbuka, di masjid, di jalan, maka disyaratkan harus dijaga, kali-kali ditengokin. Nah kalau kok dia di tempat terbuka, maka diusahakan naruhnya di dekat dia. Kalau di keper-keper maksudnya itu dibiarin wae, nggak diurusin, nggak ditengok-tengok, maka ya jangan salahkan pencurinya. Karena orang mencuri itu tidak terkadang bukan kok krono niat wae, tapi krono adanya kesempatan. Jadi kalau kok di tempat terbuka, masalah umpamanya inlah hado, supaya melirik-lirik kepada barang tersebut binadri dengan penglihatannya orang tersebut, maksudnya ditengok-tengok, dilirik-lirik, lahu bagi barang yang dicuri, waktan di suatu waktu, fawaktan maka di suatu waktu yang lain, maksudnya tuh ditengok-tengok, dilirik-lirik. Itu kalau kok di tempat terbuka. Walam yakun dan tidak ada hunaka di sana apa istihamin lalu lalang, maksudnya jalan lalu lalang lah ya, bergesak-gesaan, istihami torikina, bergesak-gesakannya atau lalu lalangnya orang-orang yang berjalan. Fahuwa, maka kalau model seperti itu mahruzun, sudah termasuk dijaga. Kalau ditaruh di dekat kita, terus kali-kali kita lirik, nah itu ya. Wa illa, jika kok tidak begitu, tidak ditaruh di dekat kita, terus kita biarin wae, ya fala, maka bukan termasuk kita jaga. Artinya kalau dicuri, ya tidak boleh dipotong tangannya. Gitu. Wasartul mulahati, dan juga syarat daripada penjagaan itu kudrotihi di dalam kira-kiranya umumnya, yang termasuk diawasi itu bagaimana. Alaman isyariki, atas mencegah atau menghalau daripada pencuri. Kalau orangnya di dekatnya atau kali-kali ditengok kan menjadikan orang itu akan terhambat untuk mencurinya. Wa min surutil masruki, dan itu termasuk syaratnya orang yang dicuri, barang yang dicuri itu sesuatu atau hukum dakaro yang menerangkan kepada siapa al-musonifu kiai musonef fi kaulihi di dalam dawuhnya kiai musonef, barang yang dicuri tadi lama laka, tidak milik lahu bagi si pencuri, fihi di dalam masalah harta tersebut,
Maksudnya Bang Edi kok ngambil hartanya sendiri itu tidak boleh dihukum. Nah, gitu Pak Topik. Bang Edi ke kebun ngambil getahnya sendiri atau ngambil apa di situ punyanya sendiri, enggak apa-apa, bukan pencuri namanya gitu loh. Selain daripada itu wala subiha, dan juga tidak samar-samar elisariki bagi pencuri fi malil masruki, di dalam hartanya orang yang dicuri minhu dari pencuri. Nah, jadi atau harta itu semu-semu, dia punya hak. Nah ya, falakutia, maka tidak boleh dipotong tangan bisar kotil malil aslin, dengan mencuri harta yang asli, wafarin, dan harta yang masih punya hak, lisariki bagi orang yang mencuri. Wala bisar koti rokikin, dan juga tidak boleh dipotong tangan karena mencurinya seorang hamba saya mala sayidihi, kepada hartanya tuannya daripada hamba saya tersebut. Nah, termasuklah punya tuannya lah. Nah, Pak Mukhlis kok punya anak buah tukang manen, yang nyuri tukang manennya sendiri. Nah, makanya itu ya tidak boleh. Kalau entah macam mana dia ada hak, yaitu ketika kerja dia mendapat bayaran dari tuannya. Atau hamba saya tadi dia dikasih makan sama tuannya. Wayak, atau pomo yang dicuri itu harta orang tuanya umpama, atau harta anaknya. Nah, maka yaitu tidak boleh dipotong tangan. Makanya sebenarnya agak lucu, umpama kok ada anak gugat orang tua atau orang tua gugat anak, itu agak lucu. Uang kemarin yang kisos tidak boleh dikisos ya kan, apalagi dengan masalah mencuri atau hukum perdata. Wayak tau, dan dipotong. Jadi kalau Mas Iftah nyuri punya bapaknya itu tidak boleh dipotong tangannya. Mau kebangetan ngono ae. Wayak tau, dan dipotong minasariki dari orang yang mencuri apa ya dahu. Wayak tau, dan dipotong minasariki dari pencuri apa ya dahu, tangannya pencuri al yumna, yang kanan. Jadi yang dipotong, umpama terbukti mencuri, itu dipotong tangan kanan dulu. Min mufasilil kaui, dari ruas sendinya pergelangan tangan. Ba'da khalqiha, setelah mencabutnya pergelangan tangan, minhu, dari tangannya. Biji beli yajri, dengan tali yang bihiblin, dengan tali ya, hablun, tali yajirun, yang kuat, biinfin, dengan ditarik. Jadi motongnya tuh tidak langsung dipotong, Mbah Dur, ditarik dulu. Ini sudah lepas apanya nih, pergelangan tangan tuh, baru dipotong Pak Topik. Enggak kok gini terus tiba-tiba cetok dipotong, tidak begitu ya, ada caranya. Pokok kita tidak usah niru-niru, yang penting kita tahu bahwa kita tuh begitu kalau nyuri gitu ya. Ada hukum Islam tuh yang begitu aturannya ya. Jangan, kalau di sini jangan dipraktek. Saya sudah pesan bolak-balik loh Bang, dari kemarin masalah hukum zina, hukum minuman keras, terus hukum ini, yang ini pokoknya jangan dipraktek di kita. Nah, kalau sidang adat silakanlah ya, atau ya, tapi jangan dipotong tangan seperti ini. Yang penting bahwa itu hukumnya ada. Jadi nanti Pak Imam, datuknya bisa untuk pedoman hukum di adat itu gitu. Ada ini loh. Kalau di fikih begini, dalam kan adat bersendikan sara, kan gitu tuh. Tuh ya. Jadi caranya ditarik dulu biar lepas. Baru dipotong, enggak kok langsung dipotong cetok gitu ya. Kakek salah paham pula, ngaji sambil ngantuk nerangkan, wah itu udah potong, itu langsung ambil puarang ceplos gitu, enggak boleh. Tarik dulu, sudah lepas baru dipotong itu ya. Enggak lah Pak nanti, karena sudah lepas. Nah itu orang Arab itu rata-rata Pak Topik apapun itu enggak mau dia netak tulang.
Nah, biar dia nyembelih kurban, akikoh ataupun apapun itu nggak ada di sana tuh modelnya yang macam kita, Pak. Tulangnya tuh ditetak-tetak tuh nggak ada, Pak Topik. Nggak mau, pantangan betul beliau. Itu yang katanya bikin sakit tulang, pengapuran segala macam itu. Makan daging yang begitu modelnya. Nah, ditetak-tetak tulangnya. Kalau orang sana nggak mau, Pak. Lebih utuh, lebih seneng. Wah, itu ya. Ah, itu ya. Nah iya Pak, andai kan letak dia dari situ, dari ruas itu. Nah itu ya. Kalau kita kan enggak, ya ruas ya tetak lah, sini jadi tabrak pontah ya kan itu. Itu katanya seperti itu, bikin tulang tuh apa? Penyakitan, kata orang sana Pak. Kalau kita ya awang adonya begitu bahas wae. Kambing kok untuk Pak Topik dewek kok satu sampel dewean ya kawannya ndak kebagian. Wong di sini apa namanya nyembelih kambing sikok yang diundang tuh 2 dusun Pak ya. Nah, jadi dapat 3 cuwil Pak Dar ya. Nah, kalau sana kambing sikok ya untuk orang 2, orang 3 itu masih kurangan katanya. Jadi maksudnya caranya tuh begitu ya. Wa innama tuqta'u, dan sesungguhnya dipotong apa yumna tangan yang kanan fisyirkoti di dalam pencurian al-ula al-awwalu al-ula yang pertama. Jadi yang pertama kok nyuri ketahuan betul buktinya ada sesuai dengan syariatnya, tidak melanggar syariatnya, maka andaikan dipotong, potong tangan bagian kanan dari ruasnya tadi, ditarik dulu ruasnya sudah lepas baru dipotong. Fa'ing saroko, maka jika kok mencuri, fa'in nasirkon, fa'in saroko, jika kok mencuri siapa seseorang sa'anian, yang kedua kalinya ba'da qat ilyumnya, setelah tangan kanannya sampai pergelangannya tadi dipotong, kutiat, maka dipotong apa rijlahu, kakinya orang tersebut, al yusra, yang bagian kiri dipotong. Setelah masih tidak kapok, tangannya dipotong tuh masih nyuri lagi, terbukti dan sesuai syariatnya harusnya dipotong, maka yang dipotong kaki bagian kiri. Motongnya bihadidatin, dengan pemotong madiatin yang tajam, daf'atan dengan bilangan, wakidatan yang sekali, ba'da khol'iha, setelah mencopot ruasnya tadi, min mufassilil kodami, dari ruasnya telapak kaki, matok kaki itu loh Pak. Nah, situ ya, copot dulu macam tadi, itu warik ya kan, pakai kuda 7 atau 10 yang sikoknya ditali di tiang, warik jedet sudah putus. Nah itu baru dipotong pakai sesuatu yang tajem, sekali potong harus sudah putus. Fa'ing saroko, maka jika kok mencuri lagi, sudah kaki tangannya putung, kakinya putung, ya masih nyuri lagi umpama, ya ndak kapok umpama ya kan, ya kutiat, maka dipotong ya dahu, tangannya, al yusra, yang bagian kiri, ba'da khol'iha, setelah mencopot daripada pergelangan tangan tadi, ditarik tadi ya, sudah ditarik lepas baru dipotong. Itu kalau yang ketiga. Waduh, nah itu kalau makan bagaimana Pak? Terus kalau cewek itu mikirnya anak cewek lu piye? Kan gitu. Makanya kalau sahabat Ali itu biasanya kalau sudah tangan kiri sampai tangan kiri itu tidak boleh sama dia. Karena nanti bagaimana dia nak istinja gitu loh ya. Fa'in saroko, maka akan menghalangi daripada syariat. Ya tapi biasanya kalau potong tangan kanan, potong kaki kiri itu ya sudah tobat biasanya. Kalau tidak tobat itu kebangetan. Fa'in saroko, maka jika kok mencuri lagi siapa seseorang, ini umpama kok masih nggak kapok, tangan apa namanya, tangan kanannya potong, kaki kirinya potong, terus tangan kirinya ya sudah dipotong, kok ya masih nekat nyuri lagi, dicokot, biele nyuri itu kan. Robian yang keempat, kutiat, maka dipotong apa rijluhu, kakinya orang tersebut pencuri tadi, al yumna, yang bagian kanan, ya sama wae ba'da khol'iha, setelah mencopot daripada kaki tadi, min mufassilil kodami, dari ruasnya telapak kaki, kama, seperti keadaan atau cara, fu'ila, yang dikerjakan apa cara tadi, bil yusro, ketika di kaki kiri. Wayukmasu, setelah dipotong,
Wayuk sudah dimasukkan mahalal qot'i, tempat pemotongan tadi. Wayuk dan dimasukkan ya apa mahalul qot'i, tempat yang dipotong tadi, bizaitin di minyak zaitun, audanil makliyi atau minyak yang mendidih. Jadi sudah dipotong Pak Dar, terus celup ke minyak yang digodok. Saya waktu masih mondok di Pondok An-Nasir Tegal Pare, Wiringin Putih, Tegal Pare, Wiringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tempat Pondok An-Nasir, tempat Pak Yesoban. Itu awal-awal saya di sana tuh ada kasus, ada orang tuh anak tuh mencuri. Nah, yang dicuri itu barangnya santri itu, termasuk ibaratnya itu agak pengurus. Nah, terus termasuk bapaknya itu alumni situ, termasuk berpengaruh. Yang nyuri nggak ada yang ngaku. Maka di sana tuh ada adat tuh. Dia ada timah panas tuh. Timah panas tuh nanti digodok. Ada tempatnya khusus. Nah itu biasanya nanti entah macam mana amalannya Pak Yai itu. Pokoknya kalau semuanya tidak ada ngaku, itu digodok, ditaruh di depan rumah Pak Yai, tempat umum, nah, di depan pondok situ. Nah, itu nanti disuruh nyelupkan sikok-sikok tangannya. Nah kalau yang tidak popo Pak Topik, ya berarti tidak nyuri. Ya, tapi kalau kok langsung hilang setulang-tulangnya, ya itu yang nyuri. Nah, tapi biasanya belum sampai seperti itu. Budaknya anaknya ngaku, biasanya begitu ya, karena nanti hilang tuh ini. Nah, dimasukkan ke timah yang panas melegak tuh, bukan timah apa ya namanya ya, pokoknya begitulah. Nah, tapi belum katanya belum pernah terjadi itu, asal itu sudah digodok tuh ngaku lah orangnya katanya. Nah itu ya, masalahnya itu nanti dicontohi Bang Edi sama senior yang macam ini ya. Nah itu tidak apa-apa ya, besi yang melegak tadi Pak Topik begini kan, nah, nanti begini ya, tengok ini, nah gitu ya, apa kekencing-kencing yang nyuri tadi ngaku tuh lah Pak Topik. Nah, kalau sudah macam tuh nanti tanganmu hilang loh kalau kamu nyuri loh. Nah itu, nah ya udah ngambil, tidak apa-apa Pak Topik. Nah itu pula, nah itu Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'na wa nafa'ni bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Saya belum pernah nengok. Maksudnya baru nak diapo tuh enggak jadi gitu. Nah, pernah ya Pak Topik ya. Tapi belum sampai, ibaratnya baru nak disiap-siapin tuh orangnya sudah ngaku. Nah itu ya. La fa in saroko, maka jika kok mencuri siapa seseorang ba'da dalika, setelah mencuri yang keempat, artinya tangan kirinya sudah dipotong, tangan kanannya sudah dipotong, kaki kirinya dipotong, tangan kirinya dipotong, kaki kanannya ya dipotong. Uziro, maka di apa itu namanya, dikapokkan apa itu? Belum di uziro itu dikapokkan dulu. Wakila, dan ada dikasih pelajaran ya. Ditaksir atau dikasih pelajaran. Wakila, dan dikatakan hukumnya itu yuktalu, dibunuh. Soberon, dengan perlahan-lahan, dicos sidik, pelan-pelan, kira-kira 40 hari baru mati gitu kan itu. Hadisul amro, hadisun, dan juga hadis al amru, dengan perintah bikotihi, dengan membunuh daripada orang yang mencuri ke 5 kalinya. Fil marroti, di dalam bilangan al khomisati, yang kelima, itu mangsuhun, sudah diganti Pak Mukhlis, makanya tidak dipakai ya. Jadi itu hukum-hukum daripada orang yang pencurian, dipotong tangannya ya. Syaratnya yang mencuri yaitu balik, berakal, keinginannya sendiri, orang Islam. Terus barang yang dicuri harus ada ibarat harganya itu kurang lebih 1/4 daripada dinar. Terus yang dicuri itu
sudah disimpan di tempat yang semestinya. Terus barang yang dicuri itu bukan miliknya, memang hak orang lain. Nah, terus tata cara memotongnya tangan kanan dulu, baru kaki kiri, terus tangan kiri, terus kaki kanan dengan cara dicopot dulu, baru nanti dipotong, terus dicelupkan ke minyak panas. Itu tata caranya. Tapi pesannya itu lagi, itu tuh bukan untuk kita di Indonesia. Nah, sebenarnya Islam itu begitu. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kalau tidak ada polisi, tidak ada apa, nggak apa-apa. Kalau manusia itu beriman dan bertakwa dan melaksanakan aturan-aturan daripada agama. Jadi kan berarti pencuri kalau orang tidak mencuri. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok hukum begal.